orang yang punya pendapat bahwa kalau kita tidak merokok itu sudah zalim sama petani tembakau. Sejak kapan hukum merokok itu wajib? Nah, sejak kapan hukum merokok itu wajib? Jadi hukum merokok itu tidak wajib. Nah, sehingga tidak bisa dihukumi bahwa ketika kita tidak merokok zalim sama petani tembakau, karena hukum merokok bukan wajib. Nanti ada hukum yang lain, barang siapa yang tidak ngopi maka zalim sama petani kopi. Itu kias yang tidak benar. Nanti ada lagi yang lainnya, barang siapa yang usuknya tidak dari gelugu maka zalim sama petani gelugu. Nah, semua orang jadi zalim nanti kalau cara pengambilan hukumnya seperti itu. Apalagi barang siapa yang tidak suka kacang maka dia zalim sama petani kacang. Semuanya jadi zalim nanti. Padahal tidak ada yang mewajibkan makan kacang. Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada pula yang mewajibkan makan apa tadi, menggunakan usuk dari apa, gelugu. Ada orang yang tidak suka kangkung, lalu kemudian mengatakan barang siapa yang tidak suka kangkung zalim sama petani kangkung. Loh, kok bisa ke sana? Ada orang tidak suka telur, barang siapa yang tidak makan telur zalim sama petani telur. Lah kok begitu, berarti harus kita makan semua itu biar tidak zalim. Justru itu malah melebihi porsinya. Itu namanya meletakkan dalil bukan pada tempatnya, meletakkan sisi pengambilan hukum bukan pada tempatnya. Sesuatu yang mubah saja ketika kita tidak mengkonsumsinya tidak membuat kita dosa, apalagi ini sesuatu yang sifatnya merugikan diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak bisa dihukumi seperti itu. Demikian pula kalau ada satu negeri, satu tempat yang tidak mengkonsumsi beras, tidak bisa dihukumi orang yang tidak makan nasi zalim sama petani padi. Ya, setiap orang punya cara makannya masing-masing, sehingga tidak bisa kita menggunakan cara pengambilan hukum atau istimbat seperti itu. Sesuatu yang mubah saja, ketika kita mubah itu boleh kita mengkonsumsinya, boleh kita membelinya. Itu ketika kita tidak membeli, tidak mengkonsumsi, tidak membuat kita dosa, tidak membuat kita zalim. Apalagi terkait dengan tembakau tadi yang peruntukannya adalah untuk dibakar, yang disedot dalam bentuk karbon yang dimasukkan ke dalam paru-paru, itu sudah zalim kepada dirinya. Maka petani tembakau itu andai tidak digunakan untuk merokok, maka dia tidak zalim. Kenapa? Karena intinya pada penggunaannya, pemanfaatannya untuk apa? Kalau pemanfaatannya mubah, ya statusnya mubah. Kalau pemanfaatannya itu haram, ya statusnya haram. Kalau pemanfaatannya itu makruh, ya statusnya makruh. Karena di situ dijadikan sebagai bentuk apa, karbon yang dimasukkan ke dalam tubuh, maka itu mendolimi diri sendiri, yang kemudian orang lain menghisap asapnya zalim kepada orang lain. Dan kalau di Tarjih Muhammadiyah sudah ada fatwanya yang menjelaskan mengenai status hukum merokok. Hukumnya apa di Tarjih Muhammadiyah? Haram. Ya sudah, itu yang kita pegangi. Adapun nanti ada orang lain yang menghukuminya makruh, kita harus saling menghormati. Dalam perkara khilafiyah, perbedaan pendapat, itu tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini adalah perbedaan pendapat. Dalam masalah perbedaan pendapat itu tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ada amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuatu yang sifatnya sudah jelas, itu bukan merupakan ranah perbedaan pendapat. Sehingga tidak bisa pula kita ada orang yang melakukan atau menanam tembakau lalu kita mengatakan jangan tanam tembakau, tanam yang lain saja. Kenapa? Ini ranah perbedaan pendapat.
Karena dia berpendapat merokok itu hukumnya makruh, lalu dia tanam tembakau, yaitu ranah perbedaan pendapat. Tidak bisa kemudian ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Berbeda kalau misalnya minuman keras, itu sudah jelas hukumnya haram, maka bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pun saat ini banyak toko miras di sekitar kita, tidak ada yang nahi mungkar di sini. Paling banter hanya dengan hati kan. Di sebelah itu ada, di dekat polsek. Ya kan? Ada enggak yang nahi mungkar di sini? Enggak ada. Nah, pripun? Ya paling banter kita ngudoroso. Kok sekarang jadi banyak toko minuman keras? Padahal jelas haram loh itu. Pripun? Iya. Baik. Jadi untuk kasus tembakau tadi, intinya ranah perbedaan pendapat. Bagi kita fatwanya sudah jelas, tapi bisa jadi bagi orang lain mengambil fatwa yang berbeda, sehingga tidak bisa pula dihukumi tidak membeli tembakau dengan membeli tembakau itu. Kalau tidak membeli lalu kemudian dolim sama petani tembakau, ya tidak juga, karena tidak ada yang mewajibkan, syariat tidak mewajibkan. Demikian pula yang membeli terus dianggap beramal soleh, ya tidak juga, karena ketika membeli itu bisa dolim kepada diri sendiri dan orang lain. Bahkan rokok itu meskipun disebut hirba sekalipun, itu manfaatnya bagi tubuh tidak ada. Kenapa? Karena dibakar. Betul dia hirba akan bermanfaat bagi tubuh kalau cara konsumsinya diseduh. Kan cara konsumsinya tidak diseduh, dimasukkan dalam rupa asap, tidak dicerna oleh tubuh kita, tapi dimasukkan ke paru-paru, itu statusnya karbon. Jadi meskipun itu terbuat dari jahe, dari kencur sunti, cengkeh, beras kencur misalnya, itu kalau kemudian dijadikan jamu diminum, ya itu hirba. Tapi kalau dibakar, dihisap, itu namanya karbon, tetap dolim pada diri sendiri. Baik. Terlebih lagi kalau ada nikotin dan tarnya.